Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erwin Sukma. Saya mahasiswa pertukaran dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai varian virus Omicron. Lebih tepatnya yaitu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omicron. Nah, pertama, sejarah awal munculnya varian virus Omicron. Nah, kita tidak tahu pasti awal mula dari varian virus Omicron ini. Yang pastinya varian virus ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ditemukan pada 8 Desember sampai tanggal 10 Desember. Nah, di Wisma Atlet diambil sampel rutin pada tanggal 8 Desember. Hasil pemeriksaan keluar pada tanggal 10 Desember 2021, didapati 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron tersebut. Nah, selanjutnya perbedaan varian Delta dan Omicron serta dampaknya bagi kesehatan. Nah, yang pertama itu pertama kali teridentifikasi. Omicron sendiri pertama kali didapati di Afrika Selatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian Delta sendiri pertama kali ditemukan di India. Nah, penularan Omicron 70 kali lipat dari Delta. Jadi Omicron sendiri ini 70 kali lipat penularannya daripada varian virus Delta. Nah, Delta sendiri lebih menular dari varian sebelumnya. Nah, kemudian dampak kesehatan. Omicron cenderung jauh lebih rendah dibanding Delta. Nah, sedangkan Delta sendiri lebih tinggi daripada varian lainnya. Nah, kemudian posisi level keterjangkitan di Indonesia. Omicron menyebar dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat dengan varian sebelumnya. Nah, ujar Kepala WHO. Jadi, kita bisa ketahui bahwa Omicron ini sangat cepat sekali penyebarannya. Nah, kemudian libur Nataru atau Natal Tahun Baru mendapat relaksasi. Nah, penyebaran varian Omicron 70 kali lipat kecepatan penyebarannya daripada varian lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, varian Omicron menjadi salah satu alasan libur Natal dan Tahun Baru mendapat relaksasi atau pengunduran. Dan benar saja, setelah libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan kasus positif Omicron meningkat dengan signifikan. Nah, kemudian angka positif Omicron. Positif Omicron di Indonesia sendiri sudah sangat banyak. Hal ini dikarenakan masih banyak pesawat luar negeri yang keluar masuk Indonesia. Contohnya seperti 1 orang dari Malaysia dan 2 orang dari Kongo. Mereka ini pekerja imigran di Indonesia. Jadi virus Omicron ini yang bawa itu orang-orang dari luar negeri. Contohnya yang sudah disebutkan seperti Malaysia dan orang dari Kongo dan kebanyakan dari Afrika sana. Nah, kemudian kasus virus varian Omicron. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, warga negara Indonesia yang dikabarkan lolos dari karantina. Nah, kronologinya itu di Wisma Atlet ada seorang wanita yang telah melakukan perjalanan dari Inggris. Setelah dites, ia meminta isolasi mandiri di rumah wanita tersebut. Nah, jadi wanita tersebut itu tidak menunggu hasil tesnya keluar, tapi langsung meminta isolasi mandiri saja di rumahnya. Nah, pada saat tes keluar, ternyata wanita tersebut positif Omicron. Setelah diketahui, Satgas Covid langsung mencari wanita tersebut. Nah, selanjutnya itu kebijakan pemerintah terhadap virus varian Omicron. Nah,
Yang pertama itu melarang masuk warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Nah, yang kedua yaitu warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Jadi jika ada warga negara Indonesia yang baru saja pulang dari salah satu dari 14 negara yang di atas, maka hal tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.